Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Selamat datang di channel Sofa Nursery ya. Selamat berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Semoga semuanya sahabat semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran ya, juga keberkahan ya dalam menjalankan aktivitas ya. Oke, ini adalah tanaman yang barusan kita ambil ya sahabat ya. Kita akan ulas atau kita akan melanjutkan ya pada ulasan kemarin tentang beberapa tips, trik juga metode yang kita gunakan dalam menanam tanaman alpukat ya sahabat yang ada di kebun kita ini sahabat ya. Oke, sebelum kita ke inti dari pembahasan ya tentang tips juga trik ataupun metode dalam menanam tanaman alpukat, selain tentang kemarin sudah kita bahas ya sahabat ya pada ulasan sebelumnya, yaitu tentang pertama yaitu pemilihan bibit, kemudian berikutnya yang kedua yaitu persiapan lahan ya. Persiapan lahan harus benar-benar dimatangkan ya sahabat, benar-benar harus diperhatikan dengan teliti ya sahabat ya. Kemudian habis itu berikutnya yang ketiga yaitu jarak tanam ya. Jarak tanam yaitu penentuan seperti ini sahabat ya. Kondisi anginnya luar biasa ini, kondisi anginnya silir-silir ya, sangat jadi arah angin dari sana itu kondisinya lancar ya sahabat ya. Ini adalah membantu nanti proses sirkulasi udara dari tanaman alpukat yang ada di kebun kita ya sahabat ya. Jadi itu adalah kenapa jarak tanam sangat perlu atau sangat harus diperhatikan sahabat ya. Oke, ini barusan kita ambil ya, kita punya sesuatu sahabat ya. Ini adalah tanaman yang kita tanam di sela-sela tanaman alpukat kita ya. Ini akan juga nanti akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat yang kemarin mungkin bertanya-tanya, Bang, itu tanaman apa saja yang ada di sela-sela tanaman alpukatnya yang ada di kebun Sofa Nursery ya. Terus habis itu ada yang tanya lagi, apakah ada fungsinya nanti sebagai kanopi atau apa di tanaman alpukat kita, atau ada trik yang lain yang kita rahasiakan? Tidak sahabat ya, kita tidak ada rahasia, kita akan bongkar semuanya, kita akan sampaikan kepada sahabat semua. Insya Allah tidak ada rahasia yang akan kita ini ya, karena nanti insya Allah kalau selama ini apa yang kita lakukan di kebun ini insya Allah bagus, kita akan sampaikan, dan nantinya juga semoga nanti juga cocok di tempat atau di lokasi sahabat semua, dan itu kalau di sana bisa bagus juga, saya juga akan ikut senang sahabat ya. Alhamdulillah juga itu menjadi suatu ilmu yang kita bagikan ke sahabat-sahabat yang lainnya. Oke ya, langsung saja ya sahabat ya. Oke, ini adalah tanaman yang kita tanam ya sahabat ya. Jadi tanaman apa ini kita tanam kelor sahabat ya, tanaman kelor. Saya sendiri memang suka ini, jangan sayur ya, sayur asam atau jangan bening kalau bahasa Jawanya itu, dari tanaman ini kelor ini sahabat ya. Jadi kita tanam banyak memang di sini, salah satunya untuk sayuran ya, kita konsumsi ya. Daun kelor adalah banyak sekali manfaat ya dari daun kelor ya, untuk kesehatan utamanya. Terus habis itu kita manfaatkan tajuk dari ini ya, ini kita manfaatkan sebagai turus sahabat ya. Jadi bukan sebagai kanopi untuk tanaman lain atau apa, bukan sahabat, kita manfaatkan sebagai turus dari tanaman ini sahabat. Tanaman apakah ini adalah tanaman cabai Jawa sahabat ya, tanaman cabai Jawa, atau ada yang bilang ini ya cabai puyang atau apa gitu, saya sendiri kurang begitu paham. Cuman kita tanam ini memang sudah agak lama, kemarin sempat kita rombak, kita alihkan karena memang kita tanam alpukat ini, cuman kita akhirnya tanam kembali, kita manfaatkan di sela-sela lahan ya. Jadi jangan sampai ada ini ya, ada ruang yang terbuang sia-sia ya sahabat ya, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi di sini ada turus atau tanaman kelor ya, bisa kita dekatkan ya. Nah, ini adalah tanaman kelor yang kita tanam sahabat ya. Ini ada beberapa sampai sana sahabat ya. Ini adalah lajur dari tanaman alpukat kita ya, bisa diperhatikan. Ini adalah lajur tanaman alpukat, kemudian di bawahnya kelor ini ada beberapa tanaman sahabat ya. Di sini ada ini apa, serai ya sahabat. Ini serai, bukan serai ini serai sayur sahabat ya. Ini kita tanam serai merah sahabat ya. Serai merah juga untuk manfaatnya untuk kesehatan sahabat ya.
Jadi memang selain itu kita manfaatkan untuk diri kita sendiri, jadi kita bisa membuat ini ya, jamu yang alami dari apa yang kita hasilkan dari kebun ya sahabat ya. Ada beberapa tanaman obat-obatan yang memang kita tanam kita untuk diri kita sendiri juga. Ini kemarin kita tanam serai ini ada ini ya, ada sedikit keterkaitan dengan ini, dengan tanaman alpukat kita ya sahabat ya. Kita akan ungkap lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya aja sahabat ya, pada ulasan berikutnya. Oke, kita bahas yang ini ya, turus ini ya. Turus ini kenapa kemarin sangat rumpun ya, ini buktinya sudah kita ini ya, sudah kita bersihkan sahabat ya. Kemarin kita video di sini tetap kondisinya kemarin sangat rumpun, itu adalah yang sudah kita tebang tadi ya. Ini ada banyak sekali ya kita tebang, ini barusan kita bersihkan sahabat. Jadi kegiatan kita hari ini barusan ini adalah bersih-bersih ini, karena memang sudah terlalu ini ya, kondisinya terlalu rumpun, juga nanti akan mengganggu dari sirkulasi udara. Hanya kita bersihkan supaya udaranya bisa sirkulasinya bagus, dan untuk tanaman alpukatnya biar pertumbuhannya lebih maksimal sahabatnya. Oke, ini tanamannya seperti ini, adalah tanaman ini ya, cabai Jawa atau cabai puyang ya. Ini sahabat, ini adalah buahnya seperti ini ya. Ini buahnya di sela-sela atau di ketiak daunnya sahabat ya. Nah ini sahabat. Oke, ini ya. Oke, ini dia sahabat. Nah ini dia yang kita petik tadi. Biasanya kalau panen itu seperti ini sahabat ya. Ini dengan cabai biasa ya sahabat ya, warnanya kalau kita waktunya panen warnanya merah sahabat. Cuman ini berbeda, nanti cara pengolahannya itu nanti harus dijemur dahulu sebelum kita untuk siap dijual sahabat ya. Nah, seperti ini sahabat. Jadi manfaat dari tanaman besar ini yang tinggi luar biasa ini kita manfaatkan sebagai turus saja sahabat ya. Jadi manfaatnya itu bukan karena rahasia untuk ini ya, untuk alpukat, bukan. Insya Allah bukan seperti itu. Memang kita niatnya dari tanam kelor atau tanam turus ini memang untuk rambatan atau dari ini tempat menjalarnya dari tanaman cabai Jawa ini sahabat. Juga ada beberapa tanaman yang memang di sebelah sana juga nanti akan lebih unik lagi ya sahabat ya, karena kita memang banyak sekali tanaman yang kita tanam di sela-sela alpukat. Jadi selain nanti ada pembibitan, ini di sini ada pembibitan, ada serai, ada cabai Jawa, terus tanaman kelor. Ini fungsinya sendiri-sendiri sahabat ya. Kita manfaatkan semaksimal mungkin. Oke, lanjut kita pada pembahasan alpukat ya. Ini kita taruh dulu sahabat ya. Semoga ini jawaban yang kami sampaikan bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari sahabat yang kemarin sempat bertanya tentang beberapa tanaman yang ada di sela-sela tanaman alpukat yang ada di kebun Sofa Nursery ya. Oke, kita akan sambil jalan-jalan ya sahabat ya, biar tidak ya bosan, soalnya memang cuacanya sangat luar biasa panas ya sahabat ya. Jadi apa, memang kita barusan habis kerja, habis bersih-bersih, kita sambil jalan-jalan ya sahabat ya, kita lihat kondisi kebunnya. Oke, kemarin kita akan lanjutkan pembahasan tentang ini ya. Bentar ya, kita cari tempat yang agak teduh dulu sahabat ya, biar tidak panasnya luar biasa nih sahabat. Memang sudah berapa hari belum turun hujan, kemarin sempat ada gerimis, tapi sepertinya gerimisnya tidak terlalu lama, akhirnya kondisinya masih luar biasa panasnya. Alhamdulillah ya, harus disyukuri memang kondisinya panas, dan ini juga bagus ya untuk tanaman alpukat ya. Memang beberapa hari memang belum kondisi cuaca memang sedikit ekstrim. Oke. Mungkin di sini ya sahabat ya. Oke, sambil oke. Saya sendiri masih ini ya, habis dari kebun ini sahabat ya. Oke, lanjut ya. Kemarin kita sudah bahas tentang jarak tanam, dari pemilihan bibit dan sebagainya. Kemudian kita akan bahas perawatan sahabat ya, cara merawat dari tanaman alpukat yang ada di kebun Sofa Nursery ini ya. Yang pertama yaitu kemarin kita belum bahas ya tentang pemberian pupuk ya sahabat ya. Oke,
kita akan bahas tentang pemberian pupuk ya. Ini adalah hal yang cukup mendasar yang menjadi ini ya, tolak ukur bagi pertumbuhan dari alpukat yang ada di kebun ya, yang kita tanam sahabat ya. Oke, yang pertama yaitu sebelum kita tanam, kemarin kita sudah membuat galian seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya sahabat ya. Itu galian itu sebelum kita tanam alpukat awal-awal 3 tahun yang lalu ya sahabat ya, itu kita kasih pupuk kandang 1 karung sahabat ya. Itu yang kita lakukan, mohon maaf ini bukan kita mengharuskan kita bagi sahabat melakukan hal yang sama, tidak, cuman kita memberikan gambaran apa yang sudah kita lakukan sahabat ya. Oke, jadi awal sebelum tanam itu kita buatkan galian lubang itu, habis kita gali lubangnya kita kasih pupuk kurang lebih 1 karung. Kalau 1 karung, habis itu kita biarkan 1-2 bulan sahabat ya. Nah kemudian insya Allah saya sempat dikasih ini bakteri E4 ya sahabat ya, untuk percepatan proses fermentasinya. Kemudian habis itu kita tanam, selama 1 tahun itu, 1 tahun awal dari tanam itu kita kasih pupuk kimia kurang lebih 4 kali sahabat, 4 kali dengan dosis yang sangat rendah sahabat ya. Kita pakai pupuknya waktu itu KNO merah, insya full KNO merah 3 ya, KNO 3 merah maaf. Nah, itu kita kasih untuk periode untuk pemupukan 1 sama 2 itu kita ini pakai takarannya, nggak pakai ini ya, tidak pakai timbangan atau takaran pasti ya. Waktu itu insya Allah kita jemput pakai 3 jari ini, kita taburkan gitu aja. Itu pada pemupukan pertama, kedua, seperti itu sahabat ya. Karena kondisi tanaman memang ketinggian, kondisi tanaman masih baru, masih kecil, dan kita tidak berani kasih pupuk agak banyak, jadi kita kasih seperti itu mungkin sekitar kurang lebih setengah sendok ini ya, setengah sendok teh mungkin ya, kalau satu jumput itu ya. Oke, mungkin pemupukan seperti itu 1-2 kita kasih seperti itu. Kemudian pemupukan yang ketiga sama keempat itu agak banyak, kemungkinan sekitar 1 sendok teh ya, iya 1 sendok teh. Itu kita tebarkan, tetap kita pakai KNO 3 merah ya. Itu adalah tahun pertama sahabatnya. Tahun pertama pembukaan seperti itu. Tahun kedua, tahun berikutnya itu berbeda lagi sahabat ya. Itu mohon saya cerita ini seingat saya sahabat ya, karena memang kita tidak ada pembukuan yang pasti ya sahabat ya. Jadi semang sedikit uji coba, sedikit asal-asalan sahabat itu sahabat, dan apa adanya lah ya. Jadi untuk yang tahun kedua itu kita sempat dapat pupuk subsidi ya, kita dapat pupuk subsidi apa itu Ponska sahabat ya, NPK Ponska. Untuk di tahun kedua itu insya Allah kita kasih 2 atau 3 kali sahabat ya. Kita kasih satu genggam ini, satu cawuk ya, atau 1 genggam ini ya, 1 genggam tangan kita taburkan itu sama 1 tahun. Yang di tahun kedua kita kasih 2 kali. Oke, habis itu ini ya sudah tanaman besar, kemudian sudah mulai produktif ya, sudah mulai ada bunga, sempat juga beberapa sudah ini ya muncul calon buah, dan kemudian bisa kita panen di tahun kedua menginjak di tahun ketiga sahabatnya. Dan kemudian di menginjak di tahun ketiga kemarin alhamdulillah ini hampir bisa dibilang itu full hampir sekitar 90% lah itu bunga dan buah semua sahabatnya, dari apa yang ada di kebun kita, entah itu alpukat Niki, ada alpukat Markus, ada alpukat Subang, Peluang, Subang atau Kelut sama Peluang, terus Simas, apalagi ada beberapa yang lain itu bunga sahabatnya. Jadi memang di tahun ketiga ini sudah alhamdulillah sudah produksi, dan kita sudah petik buahnya, dan
Ini termasuk salah satu dari ini ya, yang masih tersisa dari apa yang kita petik. Kemarin sudah kita panen sahabat, ini di tanaman alpukat Markus sahabat ya. Kita sempat kemarin sudah panen buahnya, ini masih ada sisanya yang alpukat Markus. Kalau yang lain sudah bisa dibilang habis. Memang ada satu dua, cuman tidak, ini sudah apa ya, memang tertinggal. Jadi untuk yang kemarin kita petik yang di tahun ini itu 4 kali tahap baru ini sudah bisa dibilang habis sahabat ya, karena memang alpukat tamanya alpukat Niki itu buahnya bertahap sahabat ya, jadi memang tidak bisa sekali petik langsung habis, tidak. Jadi memang buahnya bertahap, jadi berkelanjutan sahabat. Dan ini pun di beberapa tanaman sudah mulai muncul bunga sahabat, dan beberapa juga sudah mulai ada yang mentil, ada beberapa yang sudah mulai sebesar ini ya, bola bola tenis, bola pingpong ya sahabat ya. Jadi insya Allah tanaman alpukat ini cukup cukup ini ya, menjadi salah satu komoditas yang perlu diperhatikan, karena memang bisa dibilang buahnya tanpa musim sahabat. Oke, mungkin itu ya sahabat. Oke, untuk yang tahun ketiga kemarin sahabat ya, yang panen mulai dari bunga sampai buah sampai petik dan habis, dan ada beberapa sisa seperti jenis-jenis tanaman yang seperti Markus, kelut, peluang, simas. Memang bunganya mungkin sedikit ini ya, sedikit tertinggal daripada alpukat Niki, jadi memang beberapa buahnya masih ada. Cuman selama proses ini yang Miki ya, yang alpukat Miki yang kita hampir mati tanaman alpukat Miki itu, mulai dari awal bunga sampai kita petik sampai habis, kita tidak kasih pupuk apapun sahabatnya. Jadi kemarin ada yang tanya, untuk pembuahannya pakai pupuk apa bang, terus pakai rahasianya apa, terus ini dan itu sebagainya. Mohon maaf, yang saya bisa ceritakan seperti itu yang kita lakukan di kebun ya sahabat ya. Jadi mungkin di beberapa lokasi dari sahabat mungkin berbeda, jadi ya ini tidak bisa dijadikan acuan, cuman sebagai gambaran bagi sahabat itu yang kita lakukan di kebun Sofa Nursery ya. Jadi kita tidak mewajibkan ya apa yang kita lakukan, cuman sebagai gambaran bagi sahabat semua. Sebelum menanam alpukat, nanti yang menurut sahabat oh ini cocok, bisa silahkan dipakai. Yang mungkin nanti ini sepertinya kurang cocok ini, kalau seperti ini jangan dipakai sahabatnya, karena memang kondisi geografis ya, kondisi lokasi dari tanah atau juga ya, letak dari lokasi kebun juga memang berbeda, akhirnya juga mungkin perawatan dan perlakuan juga kemungkinan ada perbedaan juga seperti itu. Oke, itu ya sahabat ya. Jadi memang kita di tahun ini baru petik habis ini ya. Jadi kemarin baru kita kasih mungkin sekitar 1-2 minggu baru kita kasih pupuk kandang ya. Pupuk kandang tidak banyak ya, dua genggam, ini dua genggam pakai ini ya, pakai takaran genggaman ya, kita biasa di desa pakai takaran genggam. Jadi pakai takaran kita genggam, kita taburkan itu pakai 2 genggam, maaf, kita pakai 4 genggam ya sahabat. Untuk pupuk kandangnya kita pakai 4 genggam, terus sempat kita kasih tambahan pupuk kimia, kita pakai ZA kemarin itu kita kasih 2 genggam sahabat ya. Itu adalah pemupukan yang kita lakukan pada tahun ini sahabatnya. Jadi sudah sekian tahun, 1 tahun lebih berarti sahabat ya, kita tidak kasih pupuk mulai dari awal bunga sampai kita petik habis buahnya seperti ini, dan baru kita kasih kemarin. Mungkin itu ya sahabat ya, semoga ini bisa menjadi inspirasi buat sahabat semua. Ini saya kerasan ini, saya apa ya, karena memang posisinya kalau mungkin bagi sahabat semua nanti juga akan merasakan punya kebun alpukat ya, terus buahnya seperti ini sangat pendek-pendek, jadi sangat betah ya sahabat ya. Jadi ini adalah hal positif ya bagi kita. Ya semoga nanti bisa menjadi inspirasi buat sahabat semua, dan bisa bermanfaat apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas ya pada pembahasan-pembahasan di channel Sofa Nursery ya.
Oke sahabat, mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan ya tentang tips juga trik ya, selama kita menanam alpukat ini ya sahabat. Kita sudah mencoba menyampaikan secara ini ya, secara gamblang ya, secara utuh ya. Cuman mungkin ada beberapa yang mungkin terselip, kita tidak bermaksud untuk merahasiakan, tidak ada rahasia di sini. Semoga juga apa yang dilakukan di kebun Sofa Nursa ini bisa menjadi contoh ya, juga bisa menjadi bisa ini ya, bisa menjadi inspirasi buat sahabat, dan nantinya sahabat juga menanamnya tanaman apapun, termasuk tanaman alpukat juga nantinya bisa bagus. Alhamdulillah, saya sendiri juga akan ikut senang sahabat ya. Uh, Kalau untuk lain-lain seperti itu ya, untuk perawatan, untuk pengobatan dan lain-lainnya wajar ya sahabat ya. Kita sementara ini pakai obatan kimia ya. Itu kita lakukan sewajarnya ya, kisaran setiap ini ya 1 bulan sekali. Jadi ya lupa kita sampaikan tadi tentang perawatan atas ya sahabat ya. Untuk perawatan bawah seperti itu sudah kita sampaikan. Perawatan atas kita pakai obat-obat dari toko ya. Kita melakukan perawatan pengobatan itu sekitar setiap bulan sekali ya sahabat ya. Oke, mungkin itu ya sahabat ya, yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi buat sahabat semua. Dan ini ya, semoga apa yang dilakukan yang kami lakukan bisa menjadi ini ya, nanti juga sahabat semua menanam alpukat juga nanti hasilnya juga bisa bagus dan bisa berkembang dengan baik ya, dan nanti yang bisa menghasilkan seperti apa yang kita ini ya, kita lakukan ya. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan sambil keliling-keliling ya sahabat. Kita lihat kondisi tanaman alpukat kita ya.